Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kanal Awali Rizki kali ini menyoroti berita terkait kenaikan margin P Bulog. Ya. Nah, diberitakan oleh beberapa media yang saya pilih dari CNBC Indonesia. Judulnya Istana setujui margin P Bulog jadi 7%, melejit sampai 20 kali lipat. Ditayangkan oleh CNBC Indonesia pada tanggal 23 Januari jam 1 siang. Ya, ada ilustrasi gambar kantor gedung Bulog ya. Nah, beritanya begini. Istana disebut telah menyetujui usulan kenaikan margin P Perum Bulog menjadi 7% pada 2026. Dengan persentase tersebut, keuntungan Bulog per kilogram diperkirakan naik hingga hampir Rp1.000 dari sebelumnya yang hanya Rp50 ya, ini yang dimaksudkan 20 kali ya. Ini beras maksudnya ini. Direktur Keuangan Bulog Hendra Susanto mengatakan persetujuan tersebut sudah dibahas dan pada prinsipnya sudah disetujui. Di ACC sudah katanya dia. Kemarin kan sudah di Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Pada prinsipnya oke, kata Hendra kepada wartawan pada Jumat 23 Januari 2026. Nah, Hendra menjelaskan kebijakan margin P 7% itu dipastikan mulai berlaku pada 2026 ini. Nah, dikutip langsung, kalau yang sudah pasti berlaku 2026, tapi tanggalnya belum tahu ya. Ia memaparkan margin P 7% setara dengan sekitar Rp996 atau nyaris Rp1.000 per kilogram. Perhitungan itu diambil dari HPP, harga pokok pembelian Bulog atau modal pembelian beras untuk cadangan beras pemerintah, CBP ya. Ya 20 kali lipatnya lah, kata ini ucapannya langsung nih. Margin P 7% itu sama dengan Rp996, jadi kurang Rp4 lagi 1.000. Hitungannya dari HPP, harga pokok pembelian Bulog, jadi dari modal. Tadi ingat di atas tadi diberitakan biasanya marginnya 50 perak, ini 1.000. Menurut Hendra, modal Bulog berada di kisaran Rp14.000 hingga Rp14.400 per kilogram. Jika dikalikan 7%, maka hasilnya sekitar Rp996. Nah, gitu ya, diucapkan, dikutip beberapa kali ini. Nah, dengan kenaikan tersebut, Hendra menghitung potensi margin Bulog bisa mencapai triliun rupiah jika dikalikan volume penugasan. Hampir Rp1.000 tadi dikalikan 3 juta ton, maka 3 triliun. Kita sekarang kan 3,1 juta ton. Stoknya ya, berarti 3,1 triliun ujarnya. Ia juga menegaskan peningkatan margin P itu mencapai 20 kali lipat dibanding kondisi saat ini. Peningkatannya 20 kali lipat, kata Hendra. Nah, sementara itu Direktur Utama Perum Bulog, tadi kan Direktur Keuangan ya, Ahmad Rizal Ramdhani menyambut positif kenaikan margin P tersebut. Ia berharap kebijakan ini bisa menjadi dorongan untuk memperkuat kinerja Bulog pada tahun-tahun mendatang. Syukur alhamdulillah kemarin sudah dibahas untuk kenaikan margin P ini 7%. Ini mudah-mudahan tahun 2026 ke depan selanjutnya akan menambah semangat Bulog dalam ini dengan margin P tahun 2026. Kita akan menambah kinerja Bulog sendiri, kata Ahmad Rizal dalam kesempatan yang sama. Ya, saya kira saya kasih komentar sedikit ya. Jadi kita dari berita ini terus terang saja saya merasa ada sedikit kebingungan saja ya. Ini kan Bulog ini Perum ya, perusahaan umum loh ya. Ya, bukan PT Persero dan Persero, dan yang lebih penting dia penugasannya adalah tadi untuk cadangan beras pemerintah dengan untuk stabilitas harga pasar ya. Itu sudah biasa tuh. Nah, jadi udah jelas penugasan kepada Bulog itu bukanlah laba ya. Tentu dia harus bisa saja memperoleh margin dan lain sebagainya, tapi tugas utamanya itu adalah stabilitas harga beras dan cadangan beras pemerintah. Nah, dari cara komentar Direktur Keuangan maupun Dirut ini kan seolah-olah dapat P 7% itu nanti menjadi mendorong Bulog untuk memiliki kinerja yang lebih baik. Wah, ini kan jadi
sudah jelas kan tugas Perumbulok itu kinerja KPI-nya pun sebelum dia dikasih margin segitu pun ya harus diukur dari itu dong. Masa kalau jadi direksi, jadi dirut, bahkan jadi ya pokoknya jadi petinggi-petinggi Bulog lah, karena marginnya tipis ya nggak semangat gitu, nggak kinerjanya nggak baik, nggak, tugasnya kan jelas kan. Dan jangan lupa kemudahan-kemudahan, bahkan backup pemerintah pun cukup kan. Jadi kalau dia kurang-kurang modal bisa ditambahi sebenarnya. Seperti itu. Nah ini suasana pernyataannya dengan dinaikkan margin 20 kali lipat bergembira ria. Oke lah, tapi menurut saya ini sesuatu yang perlu dipertanyakan ya. Selama ini terus bagaimana? Terus yang kedua, karena dia menaikkan itu HPP lalu dia boleh ngambil margin, ya berarti kan harga yang dijual oleh Bulog nanti kan lebih tinggi dari biasanya. Nah kita pada saat ini waktu dia menyatakan marginnya tipis saja, itu kan harga beras di pasaran kan cukup sempat lama di harga yang tinggi, meskipun sekarang sudah terkendali lagi, tapi tidak mustahil di momen-momen berikutnya dia meningkat lagi. Nah apalagi ditambah margin sekarang. Ini bagaimana gitu loh, dan jadi kan langsung mengalihkan dengan stok beras. Kalau begitu Bulog ini ya seperti perusahaan swasta saja. 7% itu gede loh ya untuk sebuah ukuran perdagangan. Itu normal itu. Meskipun mungkin banyak yang 10. Jadi saya kira publik berhak tahu ini. Sebetulnya Perumbulok ini bagaimana tugas dan fungsinya, lalu ukuran-ukuran manajemen KPI-nya itu untuk menunjukkan kinerjanya itu apa ukurannya buat direksi, buat pengelola Bulog gitu. Nah, terus selama ini bagaimana, memang laporan keuangannya juga cukup tersaji kepada publik, tapi berita ini kan bisa membuat persepsi yang buruk terhadap Bulog di saat pasar harganya kadang-kadang tidak bisa sepenuhnya terkendali oleh pemerintah. Ya salah satu instrumen pemerintah itu Bulog kan ya, Bulog yang menyediakan, yang menyetok beras dan mensuplai kepada operasi pasar. Memang terhubung ya Bappenas, Bulog dan berbagai instansi. Nah itu sudah cukup mengherankan, selama ini stok beras banyak, sempat beberapa bulan harga tinggi, lah ini kok malah solusinya, bukan solusi ya, kebijakannya malah menaikkan margin beras. Tentu ini tidak langsung terhubung, tetapi maksud saya ini pembenahan di tata kelola Bulog dan terkaitnya ketika dia melakukan operasi pasar dan semacamnya ya, penjualan beras dengan harga operasi itu. Tidak harus operasi saja ya, tapi memang kan Bulog juga memberikan harga beras tertentu yang untuk mengendalikan harga di pasaran. Nah, saya kira problem utama Bulog ini bukanlah soal margin menurut saya sebagai ekonom, bahkan juga tidak sepenuhnya terkait dengan stok seketika, tapi arus stok. Jadi stok yang mencukupi, arusnya yang jelas, kemudian arus itu baik arus masuk dalam arti Bulog membeli maupun arus dalam arti dia menyalurkan ya. Tentu kalau menyalurkan tidak hanya Bulog ya, lalu berapa marginnya, berapa operasinya, karena Bulog juga menyimpan beras impor kan, meskipun sekarang sementara ini sempat tidak impor ya, tapi kan ada beras-beras impor lama, kita juga belum punya informasi rinci, apakah sudah habis semua beras impor di Bulog, tinggal beras dari petani, nah, semacam itu. Mungkin hal-hal begitu yang lebih dibutuhkan publik, kejelasan stok, bahkan jika perlu ada informasi-informasi yang cukup terbuka ya, tidak harus untuk beberapa hal yang sifatnya untuk sebagian bagian dari keperluan tertentu tidak terbuka, tapi secara umum terbuka supaya itu juga mencegah orang-orang yang melakukan yang disebut-sebut melakukan permainan di pasar ya, karena wah ini Bulog nggak punya, wah ini Bulog juga nggak bakalan menyalurkan dalam minggu-minggu ini, kan bisa jadi begitu. Lah ini malah beritanya kegembiraan direktur utama dan direktur keuangan bahwa marginnya dilipat 20 kali lipat kan, lalu nanti ini akan mendorong kinerja Bulog. Justru saya mempertanyakan, lantas kinerja Bulog sekarang ini, saat ini bagaimana? Mudah-mudahan komentar saya ini juga menjadi
pikiran dari para pemirsa. Oke, kalau umpama komentar ini salah, tidak tepat, kita butuh penjelasan yang lebih baik dari para petinggi Bulog dan juga institusi yang terkait, itu Bappenas kah, Kementerian Pangan kah, sebenarnya mau bagaimana beras ini, ya, mau bagaimana. Kalau margin di Bulog kan Bulog tuh, bukan petani dong yang bertambah kan dapatnya. Ya, mudah-mudahan kedepannya kita memperoleh kebijakan yang lebih baik dan komunikasi yang lebih baik dan persuasif kepada kita semua.